Oke, selamat pagi kakak semuanya. Oke, baik. Sebelumnya, ya di sini Kak Subroto sedang menerima terpesona, tapi saya pengen menyapa dahulu nih kakak yang di sini. Selamat pagi, ini ada Kak Dharma, ada Kak Hidayat. Pagi Kak. Pagi juga Kak Tita. Oke, hari ini kita akan kedatangan pemateri yaitu Kak Subroto dari Diskominfo, dan nanti kita bakalan dapat materi serangan cyber. Oke, di sini juga ada sesi materi. Apakah Kak sudah update di Instagram Sakam Milenial dan Dashboard? Sudah. Nah, pagi ini hari ini cukup lumayan padat ya Kak, karena pagi ini ada dengan Kak Subroto, siang nanti ada dari Kak Hanif, dan nanti malam ada sesi dengan DKD. Gitu. Oke. Sepertinya Kak Subroto belum kembali. Aku mau tanya dulu nih. Iya, halo. Selamat pagi Kak, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Iya, tidak apa-apa Kak Subroto. Oke, baiklah, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Nah, oke, karena pagi ini sudah menunjukkan pukul 9, alangkah baiknya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, selamat pagi Kak Subroto. Selamat pagi Kak. Oke, pagi happy ya Kak Subroto. Oke, hari ini saya dapat spill kalau materi pagi ini dari Kak Subroto itu tentang serangan cyber ya Kak? Iya. Ya, ini lagi ngetren ini Kak. Wah, iya, oke. Oke, kalau gitu langsung aja nih Kak Subroto, untuk waktu dan layar saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Nah, ini supaya lebih bersemangat ini saya ingin menyapa rekan-rekan semua ini. Nah, rekan-rekan semua, saya akan coba sapa. Ketika saya sapa selamat pagi, nah nanti rekan-rekan silakan jawab dengan gestur. Gesturnya gimana? Selamat pagi, gitu ya. Pagi. Gimana? Oke? Oke. On kamera semua dong kalau gitu. Nah, kalau di Zoom ini kan ada, mohon maaf ya. Iya. Oke. Nah, kalau di Zoom ini kan ada sedikit kekurangannya ketika kita ngomong bareng akan maju kan bertabrakan. Tapi ketika kita gerak bareng nggak akan bertabrakan nih. Nah, maka dari itu saya ingin ngajak rekan-rekan semua untuk saling bergerak bersama. Oke, on kamera semuanya. Jadi ketika saya sapa selamat pagi gitu, rekan-rekan jawab dengan pagi gitu kan. Oke, siap? Selamat pagi. Pagi.
Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Nah, kalau apa kabar hari ini, minta tolong dijawab luar biasa, fantastis, yes. Gitu. Nah, jadi kita jawabnya dengan gerakan luar biasa, fantastis, yes. Gitu. Nah, bisa? Oke, kita Ya. coba lagi. Selamat pagi. 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 Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa. Fantastis. Yes. Iya. Oke, semangat sekali ya pagi kali ini ya, rekan-rekan semuanya. Ini kalau boleh tahu ini rekan-rekan dari SMP, SMA, kuliah atau mungkin sudah kerja gitu. Dari mana ini? Campur, Kak. Campur. Campur ya. Ada yang dari SMP? Tunjuk tangan yang dari SMP? Oh, nggak ada yang dari SMP ya? Dari SMK, SMA. SMA? Saya SMK, Kak. SMA? Wah, ini SMK, SMA semua ini. Saya Kak. Oke, SMK, SMA. Yang sudah kuliah? Siap hadir, Kak. Yang sudah kuliah ada? Ya. Oh, Ada. siap. Hadir, oke. Berarti ada yang sudah kuliah, ada yang masih SMK dan SMA. Oke, nah Mama, untuk pagi hari ini kita mau ngobrol bareng mengenai serangan, apakah serangan siber atau serangan keamanan informasi itu. Nah, kita mau nih mengenal lebih jauh yang mengenai serangan keamanan informasi atau yang sering disebut dengan serangan cyber. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu serangan cyber itu apa? Ada nggak? Kalau ada gini dong. Sudah pernah lihat serangan cyber? Atau mungkin sudah pernah melakukan? Atau mungkin malah sudah pernah jadi korban? Mungkin? Oh ya, siap. Kak Dharma ini, Kak Dharma. Ya, Kak. Serangan cyber itu serangan yang dilakukan oleh kelompok grup yang tentunya itu merugikan kelompok lain. Misalnya di Amerika itu terjadi serangan cyber di salah satu pipeline, pangkalan minyak lah kasarannya. Pangkalan minyak, siap. Itu distribusi minyak. Terima kasih. Distribusi minyak, siap. Iya. Bagus, terima kasih. Bagus sekali, Kak Dharma. Ada mungkin yang pernah mengalami atau menjadi aktor intelektual mungkin? Nggak ada ya. Oke. Kalau gitu kita pagi ini kita ngobrol-ngobrol mengenai serangan cyber atau serangan keamanan informasi. Ya, mohon maaf, ya sedikit gangguan teknis. Oke, ya langsung aja kita ngobrol bareng mengenai serangan keamanan informasi atau serangan cyber ya. Oke, nah, gimana? Apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Kak. Bisa ya? Oke, sudah. Oh iya, ngomong-ngomong, ini pada sekolah di rumah atau bolos atau gimana ini ya? Sekolah di rumah, Kak. Double device, Kak. Oh, sekolah di rumah.
Ya, sekarang musim ini ya, apa namanya, sekolah di rumah. Gurunya ada di sana, muridnya ada di sini, tapi kita bertemu di depan layar, gitu kan. Nah, itulah apa namanya, perkembangan teknologi. Ya. Ya. Oke. Kita ngobrol langsung mengenai serangan keamanan informasi. Nah, serangan keamanan informasi atau yang lebih sering disebut serangan cyber. Apa sih serangan cyber, serangan keamanan informasi itu? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh rekan kita ya, serangan cyber atau serangan informasi itu apa? Nah, serangan cyber ini adalah sebuah kejahatan ya, kejahatan yang melibatkan perangkat teknologi informasi seperti komputer, smartphone atau jaringan internet. Nah, dalam rangka mendapatkan berbagai informasi atau merusak sistem perangkat sehingga layanannya menjadi terganggu. Nah, itulah dia yang dinamakan serangan keamanan informasi atau serangan cyber. Nah, sebetulnya jenis-jenis serangan cyber itu banyak sekali, sangat-sangat banyak. Nah, kita kali ini akan membahas beberapa di antaranya. Nah, ini ada malware, ada phishing, DOS, kan? SQL injection, man in the middle, cross-site, credential reuse, zero-day attack, payload attack, dan brute force attack. Sebetulnya masih banyak lagi, macam-macam, masih banyak lagi. Nah, kita coba kita share satu persatu ya. Yang pertama adalah serangan malware. Nah, malware. Ada yang tahu malware itu apa? Mungkin ada yang tahu? Saya Kak. Silakan, saya siap. Pak Dharma, monggo. Malware itu semacam kayak virus Kak. Jadi orang itu kayak masukin kayak flash disk apa kayak aplikasi ke komputer. Nanti ada dia kasih program tertentu, nanti itu diisi virus dan virus itu akan merusak komputer. Oke, siap. Jadi malware adalah virus. Jadi sebetulnya virus itu adalah salah satu bentuk dari malware. Betul tadi sudah disampaikan, virus, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya selain virus ada juga yang lain, banyak. Jadi ada virus, ada keylogger, ransomware yang sekarang lagi ngetren kan, ransomware, gitu kan. Nah, worm, gitu kan. Nah, terus ada adware, serangan iklan. Nah, kalau punya HP, ini HP seperti punya kakak ini, wah ini biasanya banyak iklannya ini. Nah, itu namanya adware. Nah, jadi malware sendiri ini merupakan kependekan dari malicious software. Jadi merupakan perangkat lunak yang berbahaya. Nah, salah satu di antaranya adalah virus dan ransomware. Yang jika masuk ke perangkat teman-teman semuanya, ini bisa mengganggu bahkan mengambil alih sistem. Nah, dari perangkat teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya ini. Nah, malware ini cara masuknya bagaimana? Ya, cara masuknya. Kalau di virus mungkin tadi sudah disampaikan tukar menukar flash disk. Ngerjakan tugas, saling tukar menukar flash disknya dicolok di komputer si A, kemudian diambil dicolok komputer si B, tanpa dilakukan proses scanning terlebih dahulu, itu bisa berpotensi untuk tertular virus, gitu kan. Kemudian kita saling klik, asal klik,
di sebuah link, kita dikirim link, kita diklik gitu kan, kemudian terdownloadlah ransomware, gitu kan, malware, itu juga bisa menjadi salah satu jalan masuk. Nah, biasanya seperti itu cara masuknya. Nah, kadang-kadang kita juga nggak sadar bahwa malware itu sudah kita download atau sudah kita install. Karena apa? Karena biasanya dia bergeraknya secara silence atau tidak terdeteksi. Nah, yang bisa mendeteksi siapa? Yang bisa mendeteksi adalah antivirus. Nah, jadi mitigasi dari malware ini adalah dengan cara yang pertama kita pergunakan antivirus pada sistem kita, pada komputer kita, laptop kita, kemudian pada handphone kita pakailah antivirus untuk mencegah yang namanya malware ini masuk. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengedukasi penggunanya. Nah, kalau sebuah komputer sudah dipasang antivirus, ketika kita tidak sengaja mengklik link, terus dia akan minta izin untuk download. Nah, itu ketika orangnya tidak tahu dan diklik, otomatis terinstall. Oleh karena itu kita perlu mengedukasi. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya, edukasi terhadap penggunanya. Karena sehebat apapun antivirus, secanggih apapun adblocker, kan, ketika pengguna itu mengizinkan, maka selesailah hal tersebut. Iya kan? Segalak-galaknya satpam gitu. Kan kita kan antivirus kan ibaratnya satpam. Satpamnya galak, tapi yang punya rumah mengizinkan malingnya masuk, ya tetap satpamnya ya oke bos, silahkan masuk gitu. Nah itu yang jadi mitigasinya. Jadi kita harus memberikan kesadaran terhadap keamanan informasi kepada user. Itu adalah malware. Nah, kemudian ada juga yang namanya serangan phishing. Nah, serangan phishing. Kalau phishing itu adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk memperoleh informasi penting dari user. Nah, biasanya berupa username, password, PIN, dan lain sebagainya. Nah, cara masuknya bagaimana? Cara mereka melancarkan serangannya bagaimana? Biasanya mereka kirimlah suatu email kepada kita. Contohnya, tiba-tiba kita dikirimin email dari klik BCA, tapi pakai C, klik BCA. Nah, kan mirip itu kan, mirip. Ini benar BCA atau bukan? Ya. Terus di dalam seolah-olah narasinya adalah dari bank tersebut. Nah, tapi ternyata itu adalah dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengakses halaman yang sudah didesain sedemikian rupa, menyerupai website itu, website milik bank tersebut, kita memasukkan informasi yang kita punyai seperti username dan password. Nah, sehingga mereka bisa tahu. Nah, tahu apa? Tahu informasi penting dari punya kita itu tadi, username, password, PIN, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah phishing. Nah, mungkin ada yang bisa ngasih contoh lain dari phishing? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, silakan tunjuk jari. Oke, Mas Hidayatullah. Ya Kak, silakan Kak. Bagaimana Pak? Contoh yang lain. Izin mencontohkan Kak. Jadi ada misal di grup ya Kak, ada yang share bantuan kuota internet gratis dari Facebook misal ya. Nah, terus ada linknya. Nah, itu pas dimasukin itu bentuk halamannya menyerupai halaman login Facebook. Dan ternyata itu
dari Facebook asli. Ternyata itu hanya salah satu bentuk phishing yang mana yang membuat phishing tersebut tuh untuk mencari informasi terkait data-data baik itu email, password dan lain sebagainya, Kak. Ya, betul sekali. Iya, itu salah satunya. Jadi seolah-olah Facebook kontak ke kita, terus ada link, ketika linknya dibuka seolah-olah halaman login Facebook. Padahal itu bukan Facebook yang asli, tapi adalah Facebook yang didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai Facebook. Padahal bukan. Ada lagi selain Facebook, mungkin ada yang pernah jadi korban phishing? Ada yang pernah WA-nya dibajak? Ada yang pernah WA-nya dibajak? Belum pernah ya? Oke. Nah, pembajakan WA, pengambil alihan WA, Instagram, akun medsos, itu biasanya menggunakan metode ini. Tiba-tiba kita baru santai-santai dapat WA dari mbak-mbak Indomaret. Waduh, mbak-mbak Indomaret ngapain nih WA kita, gitu kan? Sebelumnya ada karakter aneh dulu nih, bahasa Thailand, gitu kan? Bahasa Thailand, kita kan nggak tahu nih. Terus ada angka-angka, gitu. Terus selang beberapa saat kemudian ada mbak-mbak di handphone kita. Di handphone kita dulu. Di handphone kita ada notifikasi, ada yang mencoba merubah password, minta OTP. Kita mungkin masih nggak ngeh kan, kita mesti nggak perhatikan itu mungkin masih. Nah kemudian ada mbak-mbak Indomaret, wah mbak-mbak Indomaret dong, atau mbak-mbak Alfamart dong, yang cakep-cakep, imut-imut gitu kan, tiba-tiba WA kita, fotonya sih yang imut-imut atau cakep, dalamnya kita nggak tahu mas-mas atau om-om, kita juga nggak tahu kan. Nah ada mbak-mbak Indomaret WA kita, ngomongnya, mohon maaf Kak, tadi ada yang beli voucher game, kita salah isi nih. Nah, kita salah isi. Jadi minta tolong dong dibalikin ke kita. Tadi yang bahasanya Thailand di screenshot ke kita atau di forward ke kita dong. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari phishing dan social engineering. Nah, phishing bercampur social engineering. Kenapa kok social engineering? Karena perasaan kita diaduk-aduk, gitu kan? Diaduk-aduk. Wah, ada mbak-mbak cakep, kesulitan nih. Aduh, siap-siap TP-TP nih, tebar pesona, gitu kan? Nah, padahal di dalamnya om-om, brewokan gede, gitu kan? Nah, kita nggak tahu kan, gitu kan? Nah, itu perasaan kita diaduk-aduk, kasihan campur, aduh, gitu kan? Akhirnya kita screenshot, kita kirim. Nah, apa yang terjadi? Habis itu WA kita login from other device tiba-tiba. Waduh. Setelah log from other device, kita mau take over lagi, sudah sengaja sama mereka dibuat supaya lock sementara. Nah, terus phone book-nya ditransfer. Atau teman-teman kita tiba-tiba dimintain tolong atau dimintain pinjaman uang. Nah, itu. Jadi waspada seperti itu. Itu adalah salah satu teknik phishing yang dicampur dengan social engineering. Itu. Sekarang ngapain mbak-mbak Indomaret kok salah isi voucher terus bahasanya Thailand kan? Emang mbak-mbak itu tadinya mas-mas yang ke Thailand gitu kan? Ya enggak kan? Nah, itu. Jadi kita harus aware. Nah, terus gimana sih caranya mitigasinya supaya kita terbebas dari serangan ini? Yaitu tadi salah satunya adalah kita harus waspada. Ketika terima email, dilihat pengirimnya, sendernya apakah benar-benar legitimate, asli dari institusi yang memang mengirimkan atau bukan. Nah, tadi kalau dalam kasus mbak-mbak Indomaret sudah jelas kan, ngapain gitu kan mbak-mbak Indomaret ke situ kan. Nah, itu. Jadi kita harus
aware sebelum kita memasukkan kredensial kita atau memasukkan informasi penting kita ke dalam suatu sistem informasi atau men-share sesuatu yang kita punyai seperti OTP tadi ke sistem informasi. Nah, itu adalah serangan phishing dan cara mitigasinya. Kemudian ada lagi yang namanya serangan DOS, denial of service. Kalau denial of service, ini adalah serangan cyber, yang dilakukan supaya dengan cara mencegah pengguna untuk mendapatkan akses ke suatu situs yang ingin dikunjungi. Jadi serangan cyber yang dilakukan supaya orang nggak bisa mengakses situs yang akan kita kunjungi. Nah, caranya gimana? Caranya dia membanjiri situs tersebut dengan request yang banyak sekali. Sehingga si server situs itu tidak mampu menampung request baru lagi. Ketika kita mau mengakses web Facebook atau web apa, gitu, terus kemudian kita nggak bisa akses. Bilangnya this site is temporarily down atau BBC atau error. Nah, itu adalah efek dari serangan denial of service. Nah, denial of service ini jika dilakukan bersama-sama, itu namanya adalah distributed denial of service. Nah, biasanya kalau distributed denial of service, itu ada komputer-komputer atau sistem-sistem lain yang sudah diakuisisi oleh penyelundup, oleh si oknum itu, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan serangan DOS itu tadi. Jadi seolah-olah serangannya berasal dari banyak sistem atau banyak komputer. Nah, cara menanggulanginya bagaimana nih? Nah, kalau seperti ini berarti adalah dari sisi pengguna atau dari sisi admin jaringan. Biasanya memberikan filter atau menghidupkan firewall-nya atau memberikan aturan pada paketnya. Jadi ketika ada paket atau request atau hal-hal yang mencurigakan, yang aneh, yang berulang, itu akan otomatis oleh sistem akan di-drop. Sehingga servernya ini tidak kebanjiran request yang sama dari sumber yang sama berulang-ulang. Nah, itu untuk mitigasinya. Jadi dilakukan oleh network administrator atau admin servernya atau pemilik hostingnya. Terus serangan selanjutnya adalah serangan SQL injection. Nah, ini SQL injection. Kalau SQL injection pernah dengar? Rekan-rekan semuanya? Ada yang pernah dengar? Mohon silakan kalau ada yang pernah dengar, coba dong. Ada yang pernah dengar? Oke. Kak Dharma, silakan Kak Dharma. SQL itu kayak apa ya, Kak? Di website itu, jadi nyerangnya itu ke programnya websitenya itu. Jadi websitenya itu nggak bisa diakses sampai ke database-nya gitu loh, Kak. Kata guru saya sih pada saat SMA. Database-nya, ya siap. Betul Kak Dharma. Ya, jadi SQL injection ini adalah serangan ke database. Nah, serangan ke database-nya. Ada yang sudah tahu yang namanya sudah kenal sama yang namanya SQL? Oke, Kak Dharma, ya. SQL apa Kak Dharma? SQL itu bahasa pemrograman, Kak, kalau nggak salah. Oke, ya. SQL itu adalah kepanjangan dari Structured Query Language. Jadi bahasa yang digunakan untuk mengakses database.
mengquery atau mengakses atau meminta data dari sebuah database. Nah, serangan SQL injection ini memanfaatkan bahasa-bahasa yang digunakan SQL itu tadi. Jadi seharusnya perintahnya apa, tapi dijadikan apa. Jadi kalau bahasa secara umumnya ini adalah merupakan jenis serangan cyber di mana penyerang bisa mendapatkan akses ke database. Nah, dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem yang tidak disaring dengan menginputkan kode SQL. Nah, bahasa simpelnya adalah ketika kita harusnya menggunakan bahasa SQL untuk menampilkan kode A, tapi oleh si penyusup itu tadi, oleh si orang jahat itu tadi, dia menyimpangkan sehingga yang ditampilkan adalah data B. Nah, untuk SQL, untuk injection sendiri sebetulnya ada macam-macam. Tapi yang paling populer adalah ini, SQL injection. Karena apa? Karena hampir 90% bahkan lebih website atau sistem yang ada itu menggunakan database dengan bahasa SQL pemanggilannya. Jadi banyak serangan menggunakan injeksi SQL ini tadi. Jadi ketika kita menggunakan mengakses Facebook gitu kan, ketika kita mengetikkan nama, terus kemudian username, kemudian password, itu sebetulnya sistem itu mencocokkan dengan data yang tersimpan di database dengan menggunakan bahasa SQL itu tadi. Nah, oleh penyerang, proses pencocokan itu tadi itu diselewengkan sehingga bukannya mencocokkan, tapi dia malah mengeluarkan isi dari database. Bisa dibayangkan kan? Harusnya ini untuk ngecek apakah betul si A atau si B, tapi dijadikan fungsinya dialihkan menjadi mengeluarkan data. Sama seperti halnya kita diberi bekal diberi bekal gunting, harusnya untuk motong gunting gitu kan, gunting biasa, tapi untuk memotong kawat gitu kan, atau mungkin untuk memotong buah. Nah, apakah bisa? Bisa. Nah, sehingga yang seharusnya berfungsi sebagai pemotong biasa, kertas, kain, gitu, bisa digunakan untuk memotong hal yang lain. Nah, pada aplikasi tadi yang seharusnya digunakan untuk mengecek apakah betul username atau password yang di-enterkan, dimasukkan itu adalah password yang ada di database, dialihkan fungsinya dengan sintak-sintak SQL injection itu tadi, sehingga malah semua user dan database itu tampil ke situ. Nah, kemudian cara mitigasinya bagaimana? Nah, cara mitigasinya, kalau rekan-rekan menjadi developer itu biasakan menggunakan menyaring segala macam karakter yang diinputkan. Karena sebetulnya tidak semua karakter itu boleh diinputkan pada suatu inputan. Nah, jika diperbolehkan, maka bisa terjadi karakter-karakter yang digunakan untuk bahasa SQL diinputkan ke dalam inputan tersebut, sehingga seolah-olah dia akan memanggil database itu tadi dengan tidak semestinya. Oke ya, berarti jelas ya. Mitigasinya adalah disaring inputannya. Oke. Nah, kakak nanya nih, inputan bisa dalam bentuk apa nih? Inputan pada suatu sistem itu bisa dalam bentuk apa saja? Ada yang tahu? Kalau kita pas main internet gitu, inputannya ada dalam bentuk apa saja? Ada yang tahu?
apakah keyboard adalah ketikan gitu, apa namanya, text box gitu. Text box itu adalah sebuah inputan. Ya, text box adalah sebuah inputan kan. Nah, selain itu apalagi bisa jadi macam-macam ya, selain text box ada juga yang lain-lain. Nah, foto, suara, nah, itu adalah inputan. Oke, next. Ada serangan cross-site scripting. Serangan cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini adalah jenis serangan cyber di mana penyerangnya menyuntikkan segala sesuatu kode tertentu ke dalam suatu website. Nah, yang nantinya seluruh informasi dari pengguna akan masuk kepada penyerang, entah itu apapun itu. Nah, cross-site ini hampir sama seperti SQL injection, akan tetapi berbeda karena kalau yang di SQL injection itu yang dieksploitasi adalah database-nya, kalau cross-site ini yang dieksploitasi adalah ya, jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau cross-site ini yang dieksploitasi adalah webnya, fungsi-fungsi dari webnya. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita ada di suatu website, terus ada disuruh mengisi address book, kemudian kita isi script supaya menampilkan apa namanya, menampilkan pop-up perhatian. Nah, itu ketika dimasukkan di address book akan menjadi annoying sekali, mengganggu sekali. Karena apa? Ketika kita mengakses view, dia akan keluar pop. Pop itu adalah hal yang paling sederhana dari cross-site scripting. Efek yang paling sederhana. Efek yang paling parah apa? Efeknya adalah suatu script dimasukkan ke situ sehingga bisa mencuri data-data yang dimasukkan oleh user website tersebut. Next. Serangan credential reuse. Credential reuse ini adalah serangan yang memanfaatkan ulang kredensial informasi dari pengguna sebelumnya yang didapatkan dengan berbagai macam cara. Nah, contohnya ketika kita login, kemudian ada yang bisa mengambil login kita, dia akan login menggunakan akun kita, menggunakan password kita. Nah, kemudian menyalahgunakan akun kita tersebut. Itu adalah credential reuse. Nah, bisa juga kalau rekan-rekan session dalam suatu website atau sistem informasi ada yang namanya session. Nah, session itu bisa diambil kemudian ditempelkan sehingga orang lain bisa seolah-olah login sebagai orang yang login di session itu tadi. Itu adalah credential reuse. Nah, credential reuse ini biasanya digunakan penyelundup atau hacker atau penyerang itu kepada website-website yang tidak dilengkapi dengan mitigasi untuk kredensial anti credential reuse. Contohnya website yang tidak menerapkan auto log off. Nah, terus tidak menerapkan sesi yang dihancurkan. Jadi ketika orang itu login, ketika dia logout masih ada sesi yang ada di situ, sesinya diambil bisa dipindahkan kepada komputer lain seolah-olah masih hidup. Nah, itu adalah credential reuse. Nah, terus cara mitigasinya bagaimana? Mitigasi yang paling sederhana dari user adalah selalu logout. Logout ketika kita selesai menggunakan sesuatu. Kita habis login Facebook, kita logout. Kita habis login IG, kita logout. Ya kan? Apalagi jika itu menggunakan komputer bersama atau handphone orang lain, gitu. Pastikan logout. Karena apa? Karena
jika tidak logout, kredensial kita bisa diambil orang. Nah, dari sisi pengembang, pengembang sendiri harus menerapkan itu tadi manajemen session, sehingga sesi-sesi yang ada setiap user login itu akan otomatis selesai atau hilang atau dihancurkan ketika user itu logout atau dalam periode tertentu. Itu digunakan untuk mencegah serangan kredensial reuse. Nah, kemudian serangan yang lain adalah serangan zero day attack. Nah, zero day attack. Zero day attack ini adalah serangan di mana penyerang melakukan eksploitasi terhadap aplikasi yang belum pernah ditemukan vulnerability-nya sebelumnya. Jadi ada sebuah aplikasi yang tadinya aman, kemudian ada orang yang mencoba menyerang aplikasi tersebut, tapi berhasil, gitu kan? Padahal aplikasi itu tadinya begitu dicek sudah aman, begitu proses produksi dicek lagi sudah nggak ada celahnya atau vulnerability-nya. Akan tetapi begitu di launch ada yang mencoba untuk melakukan serangan dengan metode-metode tertentu dan berhasil. Nah, itu namanya serangan zero day atau zero day attack. Nah, zero day attack ini bisa terjadi pada semua jenis aplikasi atau sistem. Bahkan sistem operasi pun juga ada zero day attack-nya. Pasti ada zero day attack-nya. Nah, terus bagaimana ketika ada zero day attack? Ketika ada zero day attack, kemudian ada tim developer dari sistem tersebut yang menganalisis celahnya seperti apa, cara menutupnya bagaimana, dan setelah itu mempublikasi patch-nya. Nah, begitu sudah ada patch-nya, sudah ada cara mengatasinya, itu bukan lagi namanya zero day attack, tapi masuk lagi ke dalam attack-attack yang lain. Bisa jadi karena injeksi, tadi berarti SQL injection attack atau common injection attack, bisa jadi session hijacking, berarti session hijacking attack. Nah, jadi yang namanya zero day attack itu adalah serangan yang awalnya tidak diketahui seperti apa, bagaimana caranya. Nah, dan setelah diketahui patching metodenya seperti apa, itu bukan zero day attack lagi. Nah, keterangan mengenai zero day attack dan patchingnya dapat dari mana? Biasanya didapat dari website pengembang dari aplikasi tersebut. Contohnya, ketika Windows ada yang namanya Eternal Blue. Nah, zero day attack-nya dia belum tahu Eternal Blue itu masuknya dari mana, seperti apa. Nah, ketika dilakukan riset, ternyata zero day attack dari Eternal Blue itu menggunakan port Samba. Nah, terus dirilislah patching Eternal Blue tersebut oleh Microsoft. Dan rilis patch itu ditempelkan di pengumuman website Microsoft dan disebarkan pada klien-kliennya. Jadi pengumuman mengenai zero day attack itu pasti ada di pengembangnya. Atau kalau tidak, ada di pengembang antivirus. Nah, pengembang antivirusnya. Itu adalah jelas mengenai zero day attack. Nah, yang agak keren sedikit nih, payload injection attack. Nah, kalau tadi SQL injection, ternyata injection itu banyak sekali, tidak hanya cuma SQL, kan? Ada payload injection. Payload injection itu adalah sebuah serangan di mana attacker memberikan sebuah malicious code atau kode berbahaya pada aplikasi untuk mendapatkan akses ilegal atau data atau apapun itu dari komputer atau sistem yang dituju. Nah, ini kalau teman-teman banyak yang suka download aplikasi tidak dari sumber resminya. Nah, ini rawan dengan payload injection attack. Karena apa? Bisa jadi aplikasi tersebut ditumpangi oleh malicious code yang ada. Jadi dibangun ulang, ditempelkan malicious code di situ, sehingga ketika rekan-rekan
install aplikasi tersebut, otomatis membuka akses kepada si penyusup tadi untuk dapat mengakses device teman-teman. Contohnya nih, yang suka download APK atau aplikasi Android kan, enggak di Google Store. Oh, ini patching, ini modded. Oke, tanda tanya kan, modded berarti itu sudah diubah. Apakah yang diubah cuma itu saja atau sesuatu, kita kan nggak tahu kan. Nah, bisa jadi diubah, oh ini diubah kok, supaya game ini diubah kok. Supaya apa? Supaya nyawanya jadi 1000. Nah, apakah cuma nyawanya saja yang diubah jadi 1000? Nggak ditempel di kode-kode yang lain? Nah, itu yang kita perlu waspadai ketika kita install game yang mod tadi, ternyata ada malicious code yang nempel di situ. Otomatis orang itu, penyusup itu, hacker itu bisa mendapatkan akses ke handphone kita. Nah, itu adalah payload injection. Mitigasinya bagaimana? Mitigasinya pertama adalah selalu pakai aplikasi resmi yang didapatkan dari jalur-jalur resmi. Nah, itu mitigasi yang pertama. Yang kedua adalah pasang antivirusnya. Nah, karena apa? Antivirus itu kan satpam kita kan, satpam kita ketika kita nggak tahu ada malicious code yang nempel pada suatu aplikasi, dia akan teriak-teriak. Nah, itu adalah mitigasinya. Nah, yang terakhir ini adalah brute force attack. Brute force attack. Brute force attack ini adalah serangan yang dilakukan untuk membobol password. Nah, caranya bagaimana? Caranya brute force, nah, dengan kekerasan brutal, yaitu dengan mencoba setiap kombinasi password yang ada sampai dia ketemu. Nah, jadi algoritmanya dari brute force attack ini akan mencoba seluruh kemungkinan yang ada sampai dia ketemu. Ketemunya berapa lama? Tergantung dari password yang dicoba dibobol, gitu kan? Nah, banyak kasus di mana teman-teman atau rekan-rekan masih menggunakan password atau username, password yang lemah. Dalam hal ini mungkin jumlahnya masih sedikit, kurang dari 8 digit, gitu kan? Nah, tidak menggunakan kombinasi huruf angka, huruf besar angka, atau tanda simbol. Nah, gitu. Jadi ketika ada serangan brute force, ini dia akan mencoba segala kemungkinan sampai dia ketemu. Kalau cuma 8 digit, dengan segala kemungkinannya kan, kalau yang nyoba komputer kan bisa singkat. Nah, kalau dia ada ada huruf besar, huruf kecil, lebih lama lagi. Ketika ada simbol, lebih lama lagi. Ketika panjangnya lebih dari 8, lebih lama lagi. Nah, itulah dia hal-hal yang bisa digunakan untuk mencegah brute force attack. Nah, itu kalau dari sisi kita sebagai pengguna atau user. Jadi pastikan password kita lebih dari 8 digit, kemudian kombinasi huruf dan angka, serta simbol, besar kecil, itu bisa digunakan untuk menangkal brute force attack. Nah, terus kalau dari sisi pengembang, kalau kita jadi programmer nih buat aplikasi untuk menangkal brute force attack, pakai apa di aplikasi kita? Tempellah yang namanya CAPTCHA. CAPTCHA. Kalau dulu sebelum ada CAPTCHA, kita pakai freeze. Jadi setiap berapa kali salah di freeze dulu, berapa kali salah di freeze dulu. Nah, itu dulu efektif. Akan tetapi para pembobol ini lebih cerdas lagi. Mereka membuat aplikasi atau sistem brute force ini dengan lebih baik lagi sehingga bisa menganulir freeze itu tadi. Akhirnya sekarang digunakanlah yang namanya CAPTCHA. Nah, jadi ketika teman-teman akses Google nih, ketik Google mau cari sesuatu, tapi kok ada ininya, disuruh CAPTCHA, disuruh masukin CAPTCHA. Kenapa? Karena banyak sekali yang request-request yang berasal dari alamat yang sama kepada Google, sehingga dianggapnya kita itu flooding atau brute force itu tadi.
Itu tadi brute force attack. Nah, temannya brute force attack adalah dictionary attack. Dictionary attack, ada yang tahu seperti apa dictionary attack? Apa ya? Dictionary attack? Ada yang tahu? Dictionary attack itu adalah serangan kamus. Waduh, serangan kamus. Terus kamusnya diapakan? Dilempar gitu, wah. Ya enggak, gitu kan. Maksudnya serangan dengan menggunakan kamus. Dilempar? Oh enggak, bukan. Maksudnya adalah cara membobol password dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Sehingga kata-kata itu saking banyaknya sampai disebut sebagai kamus. Nah, itulah namanya dictionary attack. Nah, brute force attack sama dictionary attack efektif mana? Wah, kalau ngomong efektif, itu adalah efektif brute force karena suatu saat pasti akan ketemu. Tapi kalau efisien mana? Efisiennya adalah efisien dictionary attack. Karena apa? Karena jumlah percobaannya adalah jumlah dari kata yang ada di dalam kamusnya itu tadi. Kalau ada 1000 kata, ya berarti 1000 kali percobaan itu tadi. Nah, kalau brute force sekian panjang, sekian lama, sekian panjang, sekian lama, kombinasi tambah lama lagi. Tapi apakah ketemu? Bisa ketemu. Masalahnya kapan? Nah, itu adalah brute force. Oke, itu tadi macam-macam serangan cyber yang sudah kita bahas dari tadi sampai sekarang. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau nanya ini. Nah, menanyakan apa sih? Mengenai yang tadi kita sampaikan. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ini kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Atau mau sharing? Ya. Izin bertanya, Kak. Apakah ada Siap, yang salah? Kak. Gimana, Kak Titis? Seperti akan ada kemungkinan untuk adanya serangan cyber atau tidak? Lalu apabila iya, kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Iya, mohon maaf tadi, apakah ada yang salah? Apakah apabila menggunakan umum, kemungkinan untuk adanya serangan cyber, lalu kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Nah, ini mohon izin, ini koneksi saya ternyata yang agak berantakan. Mungkin bisa diulangi sekali lagi, Kak Titis. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Ya, halo? Iya, Kak? Sepertinya dari Kak Titis ada gangguan sinyal ya, Kak Subroto. Udah, Kak. Halo? Iya, Kak. Ya, halo Kak Titis. Bagaimana Kak Titis? Iya, saya ulangi ya, Kak. Apakah ada yang salah menggunakan WiFi umum? Seperti apa? Akan ada kemungkinan untuk adanya serangan cyber atau tidak? Lalu apabila iya, kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Kak Subroto? Apakah sudah tercopy dengan baik? Siap. Diterima 8686. Waduh. Oke, apakah ada yang salah dengan menggunakan WiFi umum? Nah, karena kita kan kadang fakir kuota gitu kan ya. Nah, ada yang salah dengan WiFi umum? Nah, jika kita menggunakan WiFi umum, yang perlu kita waspadai adalah apakah WiFi itu terpercaya. Nah, kalau WiFi itu terpercaya ya silakan. Kemudian kita pikirkan lagi apa yang akan kita perbuat dengan koneksi yang di WiFi itu. Contohnya, apakah kita akan mengakses aplikasi-aplikasi perbankan, gitu kan? Nah, kalau kita mau mengakses aplikasi-aplikasi tersebut, kita perlu berpikir ulang ya. Karena apa yang terjadi di WiFi umum? Ketika ada WiFi umum, kita nggak tahu siapa saja yang pakai di situ. Kita nggak tahu mereka pakai untuk apa.
Nah, ada salah satu aplikasi atau salah satu itu yang bisa digunakan untuk menyadap informasi yang berlalu lalang di WiFi umum. Jadi Anda bisa, teman-teman bisa bayangkan kita pakai ini, kita pakai pipa besar gitu kan. Nah, kita pakai pipa besar, aliran informasi ke sana kemari, ada orang yang nyolok di tengah gitu kan, sehingga tahu apa yang lewat. Nah, atau yang namanya, oh ini tadi kelihatannya ada yang namanya man in the middle attack ya, kalau nggak salah ya. Nah, man in the middle attack ini yang sering digunakan atau yang sering terjadi pada WiFi umum. Jadi ada yang orang yang dalam tanda kutip menyadap alur stream data yang lewat lalu lalang di jalur itu. Nah, itu yang menjadikan WiFi umum itu berbahaya. Jadi apakah solusinya? Solusinya ketika kita punya kuota, kita pakai kuota sendiri. Ketika kita pakai WiFi umum bagaimana? Oke lah pakai WiFi umum, tapi kita lihat juga apa yang mau kita lakukan dengan koneksi WiFi tersebut. Itu Kak Titis. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan mungkin rekan-rekan? Wah, mungkin curhat mungkin. Ya, Kak Dharma. Ya, baik Pak. Tadi kan saya dari awal kan tanya apa tentang masalah kilang minyak itu, Pak. Nah, kilang minyak kan termasuk instalasi strategis negara. Nah, itu kalau itu bisa dihack pun berarti yang lainnya pun pasti kayak instalasi strategis negara itu bisa dihack terus. Nah, bagaimana sih cara kita itu mencegah diri agar supaya apa namanya itu ya enggak kena gitu. Tadi udah dijelaskan caranya. Nah, lebih apa namanya itu untuk yang bagi khususnya bekerja di cegah gitu loh Kak. Terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus sekali ini Kak Dharma. Nah, kilang minyak dan objek-objek vital yang lain itu biasanya ada SOP-nya, ada standar operasi prosedurnya. Nah, salah satunya adalah mengenai keamanan informasi yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak tidak segampang itu orang memakai sesuatu. Contohnya ada yang namanya policy untuk tidak boleh BYOD, bring your own device. Itu tidak boleh. Itu ada. Jadi ketika kita masuk suatu instalasi, kemudian di depan itu ada resepsionis, di resepsionis itu ada nampan. Handphone, laptop, semua device kita taruh di situ, kemudian dimasukkan ke dalam locker. Lockernya itu dijamin itu no signal lah, kan. Nah, itu salah satu SOP. Jadi memang yang namanya objek vital itu harus dilindungi. Jadi tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan menggunakan alat. Bahkan alat yang ada di situ pun, jadi seumpama ada komputer, itu dia tidak, kalau kita bayangannya kan ada komputer biasanya ada internet. Di situ bahkan mungkin tidak bisa internet, bahkan tidak bisa nyala USB. Jadi hanya bisa aplikasi itu ya aplikasi itu saja. Nah, bahkan sampai seperti itu SOP yang digunakan untuk melindungi instansi-instansi atau institusi yang vital itu tadi. Nah, ini teman-teman coba deh nonton yang namanya film Zero Days. Nah, film Zero Days itu film tahun 2016. Bagus itu filmnya. Zero Days. Nah, ini Zero Days itu filmnya mengenai ini nuclear refinery, pemurnian nuklir yang ada di Iran. Nah, itu based on true story. Based on true story. Tadi seperti yang Kak Dharma tanyakan, kalau di instalasi yang seperti kilang minyak itu bagaimana? Nah,
Zero Days itu film yang menceritakan di kilang pemurnian nuklir, nuklir refinery itu tadi. Di situ sudah ada SOP-nya. Nah, sudah ada SOP-nya, tidak semua bisa masuk, tidak semua bisa akses komputer di situ, tidak semua hal bisa digunakan di komputer itu, tapi masih bisa kecolongan. Nah, silakan ditonton filmnya. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Dharma. Terima kasih, Mbak. Nah, ditonton ya filmnya ya, itu menarik gitu. Bagus gitu. Oke, next. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, ada nih Kak dari Kak Hidayat. Silakan Kak Hidayat. Oke, siap. Siap, Kak Hidayat. Baik, terima kasih. Mohon izin Kak Subroto, saya Hidayat izin bertanya. Kan saya kan pernah beberapa kali menjumpai aplikasi VPN ya Kak, seperti kayak DTP Injector, Sipon, dan lain sebagainya. Dan di sana itu terdapat beberapa fitur seperti kayak salah satunya ada SQL, Playload, proxy, dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga salah satu bentuk apa ya, cybercrime gitu Kak, yang seperti yang Kakak sampaikan tadi pada saat presentasi. Dan itu pun bisa di-download secara gratis di Play Store. Dan sebagaimana kita ketahui kan kalau Play Store kan itu kan situs resmi ataupun aplikasi resmi yang mana aplikasi tersebut sudah terverifikasi. Nah, itu berapa persen yang telah terverifikasi. Nah, terus bagaimana bentuk dari pihak Cybercrime Indonesia ataupun dari Kemenkominfo terkait legalisasi di Play Store tersebut, kayak gitu Kak. Terima kasih Kak. Nah, pertanyaannya bagus sekali ini Kak Hidayatullah ya. Nah, di Play Store ada tuh aplikasi VPN, ada kan, aplikasi untuk proxy ada, aplikasi untuk macam-macam ada. Bahkan di internet, waduh banyak. Nah, bagaimana Kominfo ini kok kayak gini? Kita lihat lagi. Sebetulnya aplikasi-aplikasi yang ada itu tergantung dari bagaimana si pengguna menggunakannya. Jadi, mohon maaf. Jadi balik lagi, ketika kita menginstal aplikasi, mereka pasti bilang ini harap digunakan dengan bijak sebagaimana mestinya, hanya untuk tujuan edukasi. Nah, itu adalah salah satu contoh mungkin aplikasi-aplikasi yang dipergunakan untuk testing dan lain sebagainya. Terus ada lagi klausul di bawahnya lagi. Jika dipergunakan di luar tujuan itu, maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab dari penggunanya. Nah, contohnya gini, VPN. VPN itu kan sebetulnya aplikasi atau sistem yang memang legal itu sebetulnya, nggak masalah. VPN ada masalah dengan VPN? Nggak ada. Itu kan hanya untuk menghubungkan antara titik A dengan titik B dengan melewati stream internet. Nah, gunanya untuk apa? Sebetulnya penggunaan aslinya, contohnya gini. Contohnya masih Kak Hidayatullah kuliah di kampus X. Di kampus X ini berlangganan majalah internasional. Nah, yang hanya bisa diakses di dalam kampus. Nah, ketika mahasiswa kan nggak sehari-hari di kampus kan, kecuali ada masalah sama ibu kos, gitu kan, kampus terus, gitu kan. Ada masalah sama keluarga, ke kampus terus, gitu kan. Tapi kan mahasiswa kan tidak sehari-hari di kampus hidupnya kan. Ada juga kalanya dia hidup di luar kampus. Nah, pada saat dia hidup di luar kampus, dia ingin mengakses library atau perpustakaan itu tadi, kan dia kan nggak bisa. Harus ada di dalam kampus, gitu kan.
Nah, terus solusinya gimana? Pakailah yang namanya VPN itu tadi. Pihak kampus install VPN. Mahasiswa dikasih user masing-masing VPN. Sehingga mahasiswa itu dari luar kampus tetap bisa mengakses aplikasi atau mengakses perpustakaan yang berlangganan, yang kampus di mana kampus itu berlangganan. Nah, kalau seperti itu salah nggak? Nggak salah kan? Nah, itulah dia. Sebetulnya tujuannya seperti itu. Nah, kalau digunakan untuk hal-hal selain itu menjadi tanggung jawab dari pengguna. Itu. Nah, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Kak Ida itu. Bisa. Terima kasih banyak Kak Subroto. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Jadi bisa tahu bayangannya ya. Kadang-kadang kan, lah ini kenapa kok kayak gini dijual? Kok kayak gini kok ada aplikasi kayak gini berbahaya kok dikasih gitu kan? Nah, sama seperti pisau sebetulnya kan. Pisau itu mau dipakai untuk apa? Itu tergantung dari penggunanya. Kalau di tangan ibu-ibu rumah tangga bisa jadi pisau itu digunakan untuk masak. Jadi masakan yang enak. Kalau di tangan pembunuh bayaran, pisau itu bisa jadi untuk bunuh orang, gitu kan? Itu melanggar kejahatan. Tangkaplah. Yang ditangkap apakah penjual pisaunya? Enggak. Yang ditangkap adalah yang menggunakan pisau itu untuk membunuh. Jadi itu. Oke. Ada lagi Kak? Silakan. Oke, dari teman-teman apakah masih ada nih? Silakan loh kalau mau tanya. Ayo rekan-rekan semuanya. Kalau mau bertanya silakan. Nah, daripada nanti kalau tidak ditanyakan nanti ke bawah mimpi sampai di rumah. Oke, ada yang tanya kelihatannya itu Kak. Tanya kalau wifi gratis itu rentan terkena virus ya Kak. Misal kita terhubung ke wifi yang terkena virus itu, apakah virus itu juga akan masuk ke gadget kita, dan kalau virus itu masuk ke gadget kita, apa yang akan terjadi? Apakah akan kehilangan data atau dihack atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya Kak Nina. Jadi gini Kak. Nah, ini tadi apakah terkoneksi dengan jaringan yang ada virusnya berbahaya? Nah, terus apakah efeknya? Itu tadi pertanyaannya seperti itu ya. Nah, contohnya gini, kita ada di warnet nih, terus ada salah satu komputer kena virus. Nah, otomatis di dalam jaringan itu ada virus yang berkeliaran dong, ya kan? Nah, apakah ada potensi untuk komputer yang lain tertular? Ada. Nah, terus cara mencegahnya gimana? Pasanglah antivirus. Nah, jadi ketika ada virus yang mencoba masuk ke komputer Anda, sudah ada satpamnya. Nggak diperbolehkan masuk atau nggak bisa, gitu kan? Nah, ketika dipasang antivirus. Nah, terus efeknya seperti apa jika kena? Macam-macam kan. Nah, virus itu kan ada macamnya. Ada yang mengganggu, bikin lemot, ya kan? Ada yang nyuri data, ada yang menghilangkan file, bahkan sampai ransomware itu mengunci file. Nah, itu ada. Jadi itu ketika ditanya apakah berbahaya? Iya, berbahaya. Tapi apakah kita bisa berjaga-jaga? Kita bisa berjaga-jaga. Maka dari itu, pertama usahakan jangan pakai WiFi publik. Nah, ketika pakai WiFi publik, pastikan kita ada antivirus di dalamnya. Adblock, antivirus. Terus yang kedua adalah
gunakanlah untuk akses hal-hal yang sifatnya global atau tidak mengakses aplikasi seperti aplikasi perbankan dan lain sebagainya yang yang membuka peluang untuk tersebarnya kredensial kita ke publik itu. Jadi seperti itu Kak Nina. Bagaimana, apakah sudah bisa diterima jawaban saya? Sudah, terima kasih Kak. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Iya. Kalau di sini rekan-rekan ketika sekolah dari rumah ini pakainya pakai wifi sendiri atau mungkin ngumpul sama teman-teman gitu? Wifi. Pakai wifi sendiri ya, pakai koneksi sendiri ya. Wifi. Oh iya. Atau mungkin berburu wifi gratis gitu kan. Ya itu tadi kalau menggunakan wifi gratis dan sebagainya silahkan dipertimbangkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kelihatannya ada yang raise hand. Izin bertanya Kak. Siap. Hamam di Komercap Tegal. Izin bertanya. Pertanyaan saya yang dimaksud saya kan iseng-iseng tuh Kak, buka-buka website terus mempelajari dalam suatu berita itu ya saya menemui di web atau itu yang memang digunakan untuk perdagangan pasar gelap gitu Kak, kayak menjual identitas diri ataupun menjual barang-barang ilegal gitu. Yang dimaksud di web itu sendiri, apakah sebuah website yang memang diperuntukkan untuk hal itu, apa memang pengertiannya lebih luas, Kak? Ataukah di web itu, kalau pernah saya dengar, itu berkaitan dengan pesan pribadi, data pribadi, ataukah seperti itu, Kak? Jadi, saya masih belum menemukan apa sih itu di web yang sebenarnya itu, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Mam. Di web ini. Nah, jadi kan akhir-akhir ini sering ya terdengar istilah ada deep web, forum gelap, apapun itu, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau deep web itu sendiri itu dia adalah ini suatu seperti website dan lingkungan environment yang terbatas, dia hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dengan cara-cara metode-metode tertentu. Nah, jadi tidak umum kelihatan oleh orang awam. Nah, jadi kalau tadi Mas Sama bisa, dapat forum yang isinya jual beli, banyak sih. Banyak seperti itu. FJB itu banyak. Itu mungkin levelnya kalau gunung es gitu kan. Nah, yang di ujung ini adalah informasi yang sering kita dapatkan di internet. Nah, di web, dark web itu yang ada di bawahnya. Yang lebih lagi gunung es, seperti gunung es yang ada di bawahnya yang kita nggak tahu. Gitu kan. Nah, di situ itu banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari perdagangan ilegal dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Hamam tadi nemuin forum yang untuk jual beli, ya itu mungkin masih skalanya masih di tengah-tengah sini.
Karena apa? Karena kita sebagai orang awam masih bisa menemui hal-hal seperti itu tanpa harus ada usaha tertentu, gitu kan? Contohnya, ya hal yang paling simpel harus pakai ini, harus pakai user harus punya kredensialnya, harus punya apa, harus terhubung dengan jaringan tertentu. Nah, itu yang namanya di web. Gitu, Pak Hamam. Jadi itulah yang di web. Ketika Kak Hamam nemu itu mungkin masih grey, gitu ya. Masih informasi yang sifatnya umum tapi tidak semua orang tahu. Contohnya Red Forum lah, Red Forum. Ada yang tahu Red Forum? Nah, Red Forum itu, nggak tahu. Akhir-akhir ini kan tren kan. Nah. Share screen Kak, share screen. Waduh, jangan Kak, jangan Kak. Red Forum itu informasi saja. Red Forum itu sudah dicekal oleh Telkom kalau nggak salah. Jadi kalau kita pakai SPG, kita akses biasa itu dia akan keluar internet sehat, gitu kan. Nah, itu kalau teman-teman coba Red Forum gitu, bahkan ada Reddit. Reddit itu kan sebuah forum kan, ada yang sesi normal, ada yang sesi yang agak nyenggol-nyenggol sesuatu gitu kan. Nah, itu yang gray area itu. Jadi masih bisa ditemukan oleh orang awam, tapi agak susah. Tapi kalau yang dark web udah susah, kita harus pakai kredensial tertentu, harus pakai tertentu dan lain sebagainya. Itu mungkin kemarin yang ditemui itu mungkin ya Kak Hamam ya, Red Forum atau Reddit gitu ya mungkin ya. Itu juga ada kan jual macam-macam tuh itu. Bahkan sampai Netflix gratis gitu juga ada tuh. Wah, saya jadi ngajarin jelek nih. Aduh, enggak. Nanti dimarahin Kak Abdul nanti saya. Pembelajaran ya, itu kan harus belajar. Oh ya, ini ada disclaimer-nya ya. Ini education purpose only. Tadi seperti pisau tadi ya. Ketika digunakan tidak semestinya itu menjadi tanggung jawab Anda. Nah, gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini ahlinya ahli loh kakak, teman-teman ya kan. Susah loh ini minta jadwalnya harus ditembak. Kak besok gitu. Susah loh. Oh, ini kebetulan Kak Ardo ini tadi malam, ayo Kak, siap. Untuk Kak Ardo apa yang enggak sih gitu kan. Iya. Tekan-tekan semua apa yang enggak sih gitu kan. Untuk Saka milenial Kak, ya kan. Iya Kak, betul Kak. Sudah pada kepoin. Pembelajaran loh. Kalau saya manggil Kak Subroto ini Kak Bro, nah gitu dong. Maksud kalian manggilnya terima kasih Kak Subroto, kalian kagak milenial banget. Manggilnya Kak Bro dong, ya. Kalau saya sih pertanyaannya ya, gini, boleh nanya ya? Gimana Kak? Oh boleh Kak, boleh Kak. Ya kan, selama ini kan ya 2 tahun terakhir ini kan pandemi Kak, ya kan? Betul Kak. Kira-kira yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari PDKI, terus Jateng, CSET, kalian tahu nggak sih kepanjangannya CSET itu? Oh iya, nggak ditanyakan ini pada. Kalian kurang ini loh, jeli atau kurang apa gitu ya? Maksudnya itu kenapa kok Kak Bro nulis di situ ada Jateng Prof T-shirt, itu kok kalian nggak bertanya gitu loh. Itu apa sih Kak? Gitu. Itu kan pertanyaan fundamental ya. Kok dikasih di situ kan nggak nanya. Apa yang sudah dilakukan oleh mungkin terpesona Kak, mungkin terpesona dengan maskernya. Iya maskernya, betul. Maksud saya, kalau saya pertanyaannya yang fundamental aja. Kan Kak Bro kan dari PDKI, Persandian dan keamanan informasi, komunikasi. Keamanan informasi. Nah, ya, ada juga di Jateng Prof T-shirt, gitu. T-shirt itu apa? Kalian googling dong, biar cepet gitu loh. Oh, itu. Nah, itu yang sudah dilakukan selama 2 tahun selama pandemi ini.
apa aja dan ada accident apa aja Kak kira-kira yang bisa di-share. Maksudnya untuk sekelas government provinsi itu selama 2 tahun ini ada insiden apa aja yang kira-kira cukup merepotkan Kak Bro dan teman-teman. Gitu Kak, pertanyaan saya. Ya, terima kasih pertanyaan Kak Ardo. Ya, ini. Oh ya, cerita sedikit nih rekan-rekan semuanya nih. Ini kalau di Dinas Kominfo itu ada satu bidang yang namanya bidang PDKI. PDKI ini bukan partai ini, tapi bidang ini. Nah, juga bukan apa namanya, bukan suatu kondisi tertentu, tapi dia adalah bidang, sebuah bidang yang menangani mengenai persandian dan keamanan informasi. Nah, di bidang ini kami berusaha untuk mengawal Jateng dalam hal keamanan informasi. Nah, tentunya ketika kita pandemi ini kan teman-teman kan juga merasakan kan sekolah di rumah, apa-apa di rumah, ketemu temannya juga di rumah gitu kan. Nah, terus sumber informasinya dari mana? Sumber informasinya dari internet. Nah, kita berusaha untuk menjaga supaya informasi-informasi yang diberikan oleh SKPD, oleh instansi-instansi yang ada di lingkup Pemprov Jateng dapat dimanfaatkan atau digunakan atau diakses oleh rekan-rekan yang membutuhkan. Tuh, jadi terus kalau kemarin rame itu bagaimana? Nah, kemarin itu kan memang tidak lepas dari yang namanya insiden siber. Kalau tadi kan ada yang namanya serangan siber ya, serangan siber jika berhasil dilakukan itu akan menimbulkan yang namanya insiden siber. Nah, insiden siber ini tadi kan banyak ya ragamnya. Salah satunya adalah mungkin yang sering kelihatan, yang sering tahu ini di Face. Nah, kemarin yang sempat ramai di koran, gitu kan, judi online, gitu, disisipkan di website-website pemerintahan. Nah, salah satu kesibukan kita ya karena semakin banyak pengguna internet, semakin banyak yang memanfaatkan internet, kita semakin sibuk. Nah, sibuknya apa? Mengamankan. Nah, walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, mungkin masih ada celah-celah yang ada ya, celah-celah yang terjadi. Contohnya kemarin itu ada website pemerintah yang disusupi oleh judi online. Sampai ramai kan? Nah, salah satunya adalah website pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, tugas kami kita menjaga supaya itu tidak terjadi. Akan tetapi karena mungkin masih ada celah yang terdapat di sistem-sistem informasi yang ada di pemerintah, ya akhirnya serangan siber yang dilakukan berhasil. Nah, terus tugasnya ngapain kalau sudah berhasil? Nah, tugasnya tim CISAT itu tadi, Computer Security Incident Response Team. Nah, tadi Kak Hidayatullah sudah menuliskan panjangannya. Nah, kita merespon insiden itu supaya apa? Supaya tidak berlanjut, supaya sistem informasi itu tadi dapat dipergunakan lagi. Nah, kalau kemarin ada device atau ada slot penyusupan slot judi dan lain sebagainya, kemudian kita cek, kita lihat, kita analisis itu masuknya dari mana, seperti apa, caranya bagaimana, kemudian kita berikan mitigasinya seperti apa. Kita patching, kita berkoordinasi dengan pemilik sistem informasinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi di kedepannya. Jadi itu kegiatan kami sehari-hari. Cek, patroli, wah keren ya namanya ya, patroli siber ya. Padahal isinya browsing-browsing gitu Pak Adul. Gitu. Nah, itulah seperti yang nggak kita kerja lakukan. ya Kak ya. Kita tuh kalau kerja itu iya, seperti nggak kerja. Betul Kak Adul. Kak Adul, download, saya ya kan, itu main game, iya. terus habis itu chatting, WhatsApp, apalagi Kak? Iya. Browsing, ya kan? Browsing, gitu kan. Kalau begitu ada insiden gitu,
Yang pertama kali dicari. Ya, yang pertama kali dicari. Ya. Maka dari itu kan kita kerjaan kita itu apa sih? Kerjaan kita browsing. Browsing, kalau ada ilmu baru kita lihat seperti apa. Karena sistem informasi, perkembangan informasi ini sangat pesat. Yang tadi ada yang namanya injeksi. Kan tadi kan hanya disebutkan SQL injeksi sama tadi cross-site ya. Sebetulnya ada yang lain, ada CSRF, cross-site forgery, ya itu kan request forgery kan. Ada juga yang namanya command injection. Jadi semakin lama itu semakin ada yang aneh-aneh. Oleh karena itu kita harus mempelajari itu. Nah, terus ketika sistem informasi yang saat ini mungkin aman, belum tentu besok aman. Bisa jadi 1 jam lagi nggak aman, 1 hari lagi nggak aman, sebulan lagi nggak aman, atau setahun lagi mungkin nggak aman. Nah, oleh karena itu yang perlu kita waspadai. Insidennya Kak Bro? Gitu Adi. Insiden. Nah, cerita-cerita mengenai insiden kemarin ada ya. Kalau yang sudah lalu kan boleh diceritain. Boleh. Sudah lalu. Ya, sebagai lesson learn ya, lesson learn. Contohnya kemarin di LHK, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Di LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu kemarin disurvei oleh judi online. Nah, karena apa? Karena di salah satu sistemnya mereka itu ada celah yang memungkinkan untuk penyerang itu melakukan serangan SQL injection. Nah, terus selain itu mereka juga menggunakan password yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang hal-hal itu memicu hal-hal yang lain. Gitu kan. Di satu sistem, terus tidak di sistem itu yang digunakan. Mungkin tidak sistem itu yang diambil alih datanya atau apa. Enggak, dia nempelkan nempelkan web judi itu ke sistemnya yang lain. Jadi motifnya banyak kan. Terus ada lagi yang lain. Mungkin salah satu web di Pemprov. Nah, dia juga ditempeli oleh judi. Nah, ditempeli oleh website judi. Nah, ternyata setelah kita cek, kita selidiki, kita analisis, celahnya itu adalah ketika membuat itu lupa proses registernya itu nggak ditutup. Jadi ada orang bisa register sembarangan. Nah, akibatnya dia bisa posting sesuatu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kadang-kadang itu terlupakan. Oleh karena itu kadang kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Selama teman kita yang mengingatkan nggak apa-apa, asal jangan diingatkan oleh wartawan gitu aja. Aduh, rame gitu ya kan. Nah, ini padahal pesertanya wartawan semua. Wah, aduh ini. Nah, ini rekan-rekan Scott jurnalis jadi, semua. Jurnalis ya. Nah ini teman-teman kan jurnalis lah, itu harus pinter-pinter lah menggali. Tapi yang perlu diperhatikan adalah etika jurnalisnya. Nah, betul kan Kak Adu? Betul, etika jurnalis ada etika jurnalisnya kan. Nah, seperti itu. Yo, lagi nggak? Amos aku yang nanya lagi. Kalian itu tinggal enak bikin resume aja ya kan? Nanyanya susah itu yang poin-poin. Saya udah bertanya lagi. Jadi kan saya ini follow akun edukasi gitu di Instagram. Terus ke banyak dari mereka 1 atau 2. Kamu sambil ngecas ya, Mam? Apakah? Sambil ngecas nggak? Enggak. Oh, pakai headset. Itu soalnya suaranya mikrofonnya kayak nge-ground gitu. Dudut. Memang kamu ngirim Morse apa gimana? Nah, coba di-unmute lagi. Oke. Masih.
nggak ada kabelnya, terus apanya? Diketik aja, Mam. Nyari headset, Kak. Ya. Ini tadi rekan-rekan ini loh. Oke. Silakan Aman nonton nggak film suara? itu tadi. Nah, gini, apanya itu tadi? Ayo. Ya, Oke. Pesan-pesan sponsor. Gimana Kardo? Aman suaranya? Aman. Sekarang aman. Coba. Nah, kamu belum pakai headset nggak? Nanyain. Jadi melanjutkan yang tadi, Kak. Kan follow tuh akun-akun edukasi gitu soal pengetahuan. Terus di antara postingannya akun tersebut itu dapat ini, Kak, kayak reportan gitu. Padahal kan informasi yang diberikan itu kan valid, benar. Tapi ada sebagian golongan yang tidak suka, akhirnya nge-report gitu. Apakah itu termasuk bagian dari serangan cyber, Kak? Terima kasih. Jadi maksudnya gimana ini, Kak? Jadi itu loh, Kak, di report. IG Enggak. Itu ini kan kalau teman-teman pramuka, teman-teman peserta ini kan mereka kan user ya. Sosial media, Kak, ngomongnya pasti. Jadi dia follow akun, maksudnya dari satu akun ini di-report bareng-bareng nih, Kak. Reportnya kan ke, misalnya kalau akun Instagram ya report ke Instagram bahwasanya akun ini gini-gini, tapi bareng-bareng. Itu termasuk kejahatan. Kayak yang kemarin itu kejahatan terhadap teman ini ya, Kak, ya. Waduh. Ya itu kan sebetulnya apa namanya, kalau kayak gitu kan apa ya? Kalau dibilang sama seperti SQL injection itu tadi, kan SQL injection itu kan tadi kan sebetulnya perintah yang ada di situ untuk mencocokkan apakah itu ada atau tidak, tapi dibuat untuk menjadikan perintah itu menampilkan data yang ada di dalam. Nah, sama seperti itu tadi, ketika kita follow terus kita report itu kan sebetulnya sarana untuk melaporkan hal-hal yang tidak benar, kan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melawan hukum, hal-hal yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, ketika kita beramai-ramai mereport teman kita yang tidak apa-apa, berarti Anda melakukan kejahatan terhadap teman Anda, gitu kan. Itu kejam seperti itu. Temannya nggak apa-apa, mungkin dia buat tutorial masak di IG, gitu kan, masak Indomie pakai Magic Jar, gitu kan. Nah, karena Anda tidak suka teman Anda mengumpulkan massa terus direport bahwa itu tidak sesuai, itu melanggar norma lah. Nah, apakah itu kejahatan? Itu kejahatan terhadap teman Anda, Mas. Gitu, Mas. Itu. Kalau itu pada tempatnya, mungkin bisa jadi nasionalisme. Nah, iya. Tapi kalau ya itu tadi dilihat kan ketika kita report itu kan dilihat konteksnya. Apakah laporan IG pun juga tidak serta-merta akan melakukan tindakan, kan? Nah, itu jadi itu tadi nggak serta-merta melakukan tindakan. Jadi kalau tidak pada tempatnya ya pasti akan terjadi. Yang paling gede kalau nggak salah kan kemarin pas waktu apa tuh akunnya bulu tangkis itu ya? Iya, pening itu. Nah, itu kan di report se-Indonesia. Langsung hilang akunnya. Ya. Bahkan ada lagi di kalangan ini dulu, di kalangan pengemudi ojek online itu kan. Kalangan pengemudi ojek online itu ada perang titik namanya. Jadi titik A itu adalah suatu rumah makan atau malah jadi bilang ngomong produknya. Ya, rumah makan lah, penyedia makanan itu kan. Nah, laris sekali. Nah, karena ada kecemburuan sosial, di-report, dipindah titiknya di sini. Nah, otomatis sangat order pada ke sini kan jadi bingung, ini nggak ada rumah makannya. Itu adalah salah satu, kalau menurut saya itu ya boleh ya, jokes yang kebangetan gitu kan. Kan kasihan gitu kan. Itu gara-gara hal yang
yang tidak pada tempatnya semua jadi kasihan kan. Yang punya ruang makan sendiri juga hilang rezekinya. Tukang itu online-nya makanan online-nya juga bingung nyarinya kan. Loh, ini kok nggak ada di sini warungnya. Ternyata dipindah titiknya. Aduh, itu kasar sekali mainnya. Itu mungkin nggak. Gitu, Mam. Sama toh persepsinya sama nggak? Takutnya Sama. Sama kan? Terima kasih, Kak. Gitu? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau ada lagi nanti semakin Kalau kalau nggak ada ya saya langsung terus gitu Kak Abdul. Yoi. Kalau nggak ada kita akhiri kali ya, Kak Bro. Kak Bro. Boleh Kak. Kak Abdul. Wah, ini. Kak Bro, thank you. Teman-teman ini sudah jam segini saya tetap lanjut loh ini loh. Kak Bro, thank you banget ya waktunya sudah sharing sama teman-teman di Gelar Saka Milenial. Harapannya sih ya bisa dapat. Teman-teman sebenarnya kan ikut ini biar nambah life skill sebenarnya. Jadi walaupun dia tidak jadi praktisi, tapi paling nggak dia sedikit mengerti ilmu tentang apa itu cyber attack dan sebagainya. Jadi dalam menghadapi dunia digital itu kan at least ketika sudah dapat life skill, walaupun hanya opening ya, opening bukan praktisi, bukan praktek, itu paling nggak teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih ngerti bagaimana untuk menghadapinya. Thank you Kak Bro atas waktunya dan sesinya. Salam buat teman-teman PDKI, salam juga buat Bu ini. Salam Pramuka loh ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Abdul. Terima kasih semuanya. Di sini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih.